wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Firdaus dari kelas Jurnalistik 1A dengan NIM 12240500019. Di sini saya akan membahas suatu materi dari mata kuliah Ilmu Komunikasi, yaitu tentang komunikasi interpersonal. Di dalamnya saya akan membahas pengertian, lalu fungsi dan karakteristik. Pengertian komunikasi interpersonal. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi antara pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau non-verbal. Maksud dari verbal bisa dilakukan dalam lisan maupun tulisan, sementara komunikasi non-verbal pada umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan, raut wajah, geleng kepala, tindakan, dan lain sebagainya. Namun, pada zaman sekarang dengan teknologi yang sudah maju dan berkembang, komunikasi interpersonal ini dapat dilakukan secara tidak tatap muka atau secara virtual atau dengan cara online menggunakan media komunikasi seperti ponsel. Dan sekarang sudah ada aplikasi yang mendukung komunikasi ini terjadi secara virtual. Komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Lalu ada fungsi komunikasi interpersonal. 1. Membentuk dan menjaga hubungan baik antar individu. Contohnya mempererat silaturahmi. Pada biasanya silaturahmi dilakukan dengan cara bertatap muka langsung seperti mengunjungi rumah seseorang. Misal ketika hari raya Idul Fitri, kita mengunjungi rumah sanak saudara dengan tujuan bersilaturahmi. Lalu yang kedua, pemecahan masalah hubungan antar manusia. Contohnya, ada dua orang yang punya suatu hubungan. Ketika dalam hubungan mereka terjadi suatu permasalahan, mereka cenderung memilih untuk berkomunikasi secara langsung untuk mencari solusi agar memecahkan permasalahan tersebut, karena itu lebih efektif dan paling ampuh. Lalu ada karakteristik komunikasi interpersonal. Yang pertama ada keterbukaan atau openness, adalah sikap di mana tidak ada perasaan tertekan ketika melakukan komunikasi, yang ditandai dengan kesediaan untuk jujur dalam menyampaikan apa yang sedang dirasakan dan sedang dipikirkan. Lalu yang kedua ada empati. Empati adalah sikap ikut merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicara kita, yang ditandai dengan kesediaan mendengarkan dengan sepenuh hati, merespon secara cepat setiap perilaku yang muncul dalam kegiatan komunikasi. Lalu yang ketiga ada dukungan. Dukungan yaitu sikap memberikan respon balikan atau feedback terhadap apa yang disampaikan saat melakukan komunikasi, sehingga dalam komunikasi tersebut terjadi pola dua arah. Yang keempat ada rasa positif. Rasa positif adalah perasaan memandang orang lain dalam melakukan komunikasi sebagai manusia. Hal ini ditandai dengan sikap tidak mudah menjudge atau menilai dalam setiap kegiatan interaksi dalam komunikasi. Yang kelima yaitu kesamaan. Kesamaan adalah kondisi di mana dalam kegiatan komunikasi tersebut terjadi posisi yang sama antara komunikan dan komunikator. Tidak terjadi dominasi antara satu dengan yang lain. Hal ini ditandai arus pesan yang dua arah. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.